nempel sama tembok Yeriko. Dan ketika Tuhan merubuhkan tembok Yeriko, semuanya rubuh kecuali yang ada bagian rumah Rahab. Kenapa? Karena Rahab bersama keluarganya tinggal di dalam rumah itu. Mereka nggak keluar. Kalau mereka keluar, mereka ditumpas habis. Tapi karena mereka nggak keluar dan ada tanda merah, itu tanda kirmisi, kain kirmisi itu disebut kain kirmisi karena warnanya merah darah, sehingga mereka diluputkan, mereka diselamatkan. Katakan amin. Sama seperti kitab Keluaran, ada tanda darah anak domba Paskah di ambang pintu. Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan, tidak ada kemusnahan. Rahab ada tanda benang kain kirmisi yang berwarna merah darah. Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan. Bahkan mereka menerima kemuliaan Tuhan. Dalam beberapa tahun berikutnya, Rahab punya keturunan namanya Boas. Boas menjadi orang yang paling kaya di Bethlehem. Tuhan meluputkan, Tuhan menyelamatkan. Kalau dengan darah domba binatang, kalau dengan kain benang kirmisi, Tuhan memberi tanda perjanjian dan Tuhan genapi janjinya. Betapa lebih lagi saudara dan saya, kita menerima darah Tuhan Yesus Kristus menjadi perjanjian buat saudara dan saya. Sama seperti pesan firman Tuhan kepada Rahab, tinggal di dalam rumah, jangan keluar. Jangan keluar dari perjanjian Tuhan. Tetap tinggal di dalam perjanjian Tuhan. Engkau ditolong dan diselamatkan. Bahkan ketika keadaan berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Ketika kau melihat secara fakta, secara realita, iya tapi keadaannya tambah berat. Keadaannya malah kemunduran, setback dari apa yang Tuhan janjikan. Tetap percaya dari segala yang baik yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Bahkan ketika tipu daya iblis, godaan di luar sana, ada pintu-pintu yang lain untuk sepertinya dalam tanda kutip saudara menerima pertolongan, padahal itu adalah suatu hal yang menuju pada kebinasaan dan menipu dan menyesatkan dan merusakkan dan membinasakan. Tetap tinggal di dalam perjanjian Tuhan. Hanya satu pintu kita diselamatkan, Yesus Kristus Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Nantikan caranya Tuhan. Bagian kita hanya percaya saja, percaya terus. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Sebab Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke Yeriko pasal 3, supaya hari ini saudara ngerti. Bukan hanya ngerti, betapa kita bersyukur di zamannya kita, di tahun umur kita hidup, bahkan sampai terus pada keturunan berikut. Betapa kita menerima berkat anugerah Tuhan Yesus. Kita perjamuan kudus, kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ribuan tahun sebelum, Tuhan sudah nyatakan ini buat saudara dan saya dalam Yosua pasal yang ketiga ini. Mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya baca beberapa bagian. Menyeberangi sungai Yordan, ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Mereka bersiap-siap. Jadi tanah Kanaan di seberang. Jadi kalau misalkan ini saya, ini sungai Yordan. Waktu itu bentangannya cukup luas, mungkin nggak seperti sekarang kalau saudara mengerti saya. Aliran airnya deras. Dan di seberang sungai Yordan itu tembok Yeriko, lalu tanah Kanaan. Jadi ada satu tantangan di depan, menyeberangi sungai Yordan. Terus ayat yang ke-3, dan memberi perintah pada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat, katakan sama saya, diangkat. Supaya hari ini saudara ngerti kenapa Tuhan Yesus kembalikan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Kita perjamuan kudus, kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan mujizat terjadi. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Berapa jaraknya? 2000 hasta. Berapa 2000 hasta? 1 hasta 45 cm. Jadi kalau 2000, 90.000 cm atau 900 meter. Gampangnya lebih kurang 1 kilo lah. Ada jarak. Terus maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Amin. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Amin. Maka kau perintahkan pada para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan, perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dahulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan, sama seperti Tuhan mengeringkan laut yang beraut dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Pada saat itu Tuhan juga mengeringkan sungai Yordan. Amin. Gimana caranya? Waktu laut yang beraut, Musa mengangkat tongkat. Pada zaman Yosua, Tuhan perintahkan imam berjalan bawa tabut. Ada gambar tabut perjanjian? Tabut perjanjian ada di slide saya, tolong ditampilkan. Terima kasih Linda. Sebelumnya, tabut perjanjian. Jadi imam bawa tabut perjanjian, berjalan di depan umat. Jaraknya berapa? 900 meter. Kenapa? Karena Tuhan yang berjalan menuntun. Kenapa? Dalam Keluaran pasal 25 ada tabut perjanjian. Gambar tabut perjanjian. Tadi di depan yang sangkakala. Satu slide di depan gambar tabut perjanjian. Tabut perjanjian Tuhan itu adalah menyatakan kehadirannya Tuhan. Kalau saudara baca Keluaran pasal 25, tabut perjanjian Tuhan itu ditaruh di ruang Mahkudus, di kamar suci. Bentuknya kotak begini, ada kerub, 2, kalau nggak ada tolong di googling, mencari gambar tabut perjanjian. Terima kasih. Dan di atasnya ada kotak, ada tutupnya, tutup pendamaian. Dan di atas tabut perjanjian Tuhan ini, kalau saudara baca Keluaran 25 terus sampai Keluaran 40, Tuhan menyatakan kehadiran. Tuhan menyatakan kemuliaan. Ketika Tuhan menyatakan kehadirannya, Tuhan berfirman kepada Musa di dalam ruang Maha Kudus, umat Allah nggak bisa memandang begitu dahsyatnya awan kemuliaan Tuhan. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Kenapa imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu berjalan di depan? Tuhan bertanggung jawab menuntun umatnya. Dan Tuhan buka jalan buat umatnya. Jadi ketika tabut perjanjian Tuhan itu diangkat, imam, ini sungai, kakinya menyentuh sungai itu, air itu tersimbang, berhenti mengalir, kering, mujizat terjadi. Kalau ada gambar tabut perjanjian di dalam kitab imam, tabut perjanjian setiap tahun itu diciprakan 7 kali. Hari Raya Pendamaian. Jadi kalau selama 40 tahun, setiap tahun diciprakan darah, warnanya emas atau darah. Jadi ketika mereka angkat tabut perjanjian, yang sedang mereka angkat adalah darah. Darah perjanjian, darah pengampunan, darah penebusan, darah korban yang harum pada Bapa di sorga. Amin. Dan ketika imam mengangkat tabut perjanjian, imam mengangkat darah itu, mujizat terjadi. Ini yang Tuhan Yesus kembalikan di akhir zaman. Ini sebab Tuhan Yesus perintahkan kembalikan perjamuan kudus Bapa berkuasa, supaya hari ini saudara dan saya mengangkat tubuh darah Tuhan Yesus, darah perjanjian, darah kemenangan. Mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan mujizat masih terus terjadi dan akan selalu terjadi, sebab Tuhan Yesus membuat mujizat tetap hidup. Tuhan simpan ini melalui peristiwa Yesus.
ribuan tahun, supaya hari saudara mengalami kebenaran. Kita mengangkat darah Tuhan Yesus, darah perjanjian, kuasa Allah dinyatakan. Tuhan buka jalan, Tuhan menuntun saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita lanjut. Slide berikutnya. Panglima bala tentara Tuhan. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Mereka sudah melewati Sungai Yordan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Tuhan bilang, ambil batu dari sungai itu untuk buat peringatan. Bukan untuk diperhalakan, tapi untuk generasi-generasi berikutnya mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya juga Tuhan Yesus beri tubuh darahnya. Firman Tuhan katakan supaya jadi peringatan akan aku. Supaya saudara dan saya selalu mengingat kasih kebaikan itu. Engkau gak akan bingung, engkau gak akan ragu. Ketika mungkin engkau menantikan jawaban doa dan engkau belum menerima jawaban doamu, seluruh waktu dan seluruh caranya Tuhan kau belum melihat, percaya, kenal hatinya Tuhan Yesus. Dia setia menggenapi janji, dia berkuasa menggenapi janji. Engkau memandang kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, segala bentuk keraguan, kebimbangan dipatahkan karena percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi. Katakan amin. Dasarnya kasih Tuhan, bukan bagaimana saudara dan saya bisa bebas dari masalah atau keluar, tapi dasarnya kasih Tuhan tetap selalu gak berubah. Salib pengorbanannya Tuhan Yesus. Amin. Dan pasti Tuhan Yesus yang menolongmu, mengeluarkanmu dari setiap penderitaan, tekanan, kesesatan. Karena Tuhan Yesus namanya Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Mari kita lihat Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Sebelum maju berperang, tembok Yeriko diruntuhkan, Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tuhan Yesus belum menyatakan diri menjadi manusia. Tapi pada peristiwa Yosua, Allah anak Yesus Kristus Tuhan kita menampakkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ayat 14, jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan, huruf P besar, B besar, ini menyatakan pribadi Tuhan Yesus di perjanjian lama. Itu berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Jadi sebelum satu event, sebelum suatu bagaimana Yosua maju ke negeri yang Tuhan janjikan, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan penyertaan dengan pedang yang terhunus. Tuhan menyatakan memberi kemenangan. Memang kita nggak melihat secara jasmani Yesus Tuhan kita dengan pedang yang bernyala api ada di depan kita, tetapi percaya kalau Tuhan bisa buka mata rohani kita, kita akan gemetaran sendiri. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya kemuliaan Tuhan melingkupi saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Kristus ada di dalam kita. Engkau mencerminkan kemuliaan Kristus. Amin. Dan ketika peristiwa panglima bala tentara Tuhan, Tuhan mau kasih tahu sama Yosua, yang incas dalam peperangan bukan kamu, tetapi aku. Apapun pergumulanmu, peperangan iman apa yang kau sedang hadapi hari-hari, dengan baik. Sama seperti Tuhan menyatakan dirinya, panglima bala tentara Tuhan kepada Yosua melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan yang incas berperang ganti saudara dan saya dan berimu kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 2. Katakan sama saya, Tuhan yang beri kemenangan. Bahkan sebelum peperangan itu dimulai, sebelum Yosua masuk ke tembok Yeriko, sebelum tembok Yeriko itu rubuh, Tuhan sudah beri kemenangan. Amin.
Itu sebabnya saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Bahkan sebelum pertandinganmu dimulai, Tuhan Yesus sudah beri kemenangan buat saudara dan saya. Pertandingan iman apa yang kau hadapi hari-hari? Engkau disebut lebih dari pemenang. Engkau nggak akan ditenggelamkan, engkau nggak akan dikalahkan keadaan. Firman Tuhan Yesus sampai sore hari ini kepadamu untuk memberimu kekuatan yang baru, pengharapan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus selalu dan sudah beri kemenangan bahkan sebelum pertandinganmu dimulai. Bahkan sebelum Yosua masuk kota Yeriko, Yosua pasal 6 ayat yang kedua katakan begini. Yosua pasal 6 ayat yang kedua kita baca. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Nanti kita baca Yosua 6 ayat 1 sampai 6. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Setelah ini kalau disiapkan 2 Korintus 2 ayat 14 dan 1 Korintus 15 ayat 57 sesuai yang tulis di slide. Kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya gagah perkasa. Yosua udah masuk Yeriko belum? Belum. Tapi Tuhan sudah berfirman, kemenangan aku menyerahkan kepadamu. Katakan amin. Demikian juga supaya hari apapun keadaan, mungkin engkau berkata, iya Pak, tapi saya udah gak sanggup lagi, saya udah gak kuat lagi, ini terlalu berat, atau mungkin terlalu lama. Saya berdoa, bukan kebetulan saudara di tempat ini, bagian firman Tuhan Yesus ini yang sampai kepadamu, bukan kebetulan minggu ini saya dijadwalkan, karena firman Tuhan Yesus ini harus sampai kepadamu. Anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, untuk memberimu kekuatan. Tuhan Yesus selalu dan sudah memberimu kemenangan. Kalau dulu sekolah minggu ada ayat emas, ini salah satu ayat emas dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dalam banyak perkara yang di atas kertas secara kekuatan manusia nggak sanggup, nggak bisa, nggak mungkin. Tapi ketika saya percaya dan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus selalu dan sudah memberi kemenangan. Hasilnya saya selalu menerima kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya firman Tuhan Yesus yang sama, yang berkuasa dan sampai kepadamu untuk digenapi dalam hidupmu. 2 Korintus 2 ayat 14 kita baca bersama-sama. 2 Korintus 2. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kapan? Selalu. Saya berdoa hari ini, saudara gak perlu angkat tangan, tapi saya hanya taat apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya. Kalau ada di antara yang hari ini sedang mengalami satu pergumulan, bahkan kebimbangan, menghadapi satu tantangan, persoalan tekanan yang baru, saudara benar mengalami pertolongan Tuhan di waktu yang lama, di waktu yang lalu, tapi sekarang bingung, tapi ini tantangan yang baru, persoalan yang baru. Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Karena sudah saya nantikan, sudah saya doakan, tapi saya belum menerima jawaban doa itu. Percaya kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu membawamu pada jalan kemenangannya. Bagian saudara dan saya hanya mengucap syukur, memuji Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57. Lalu mungkin saudara tanya, Pak, benar Tuhan selalu beri kemenangan, tapi kapan Tuhan beri kemenangan? Saya sudah nantikan begitu lama pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus akan beri kemenangan, atau Tuhan Yesus sudah beri kemenangan? Sudah. Bagian saudara dan saya percaya dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Kristus adalah yang bagi semua janjinya. Dan bagaimana kita dibangkitkan iman kita untuk percaya bahwa kemenangan itu sudah diserahkan buat saudara dan saya. Mari kita lihat. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur. Dalam tahun hidup kita bisa mengangkat darah Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita perjamuan kudus, kita bisa berdoa bersama-sama, memproklaim bersama-sama berkat Tuhan, perjanjiannya Tuhan, karya penyelesaian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita bisa proklaim bersama-sama. Amin. Ketika dulu saya pertama kali, saya tidak menyinggung gereja manapun. Dari gereja lama, ketika saya masuk ke gereja Tiberias perjamuan kudus, saya ngomong, ini sesat ya. Kok perjamuan kudus ramai begini?
Karena dulu kan sunyi banget. Ini kok semua bersuara, ini semua berteriak. Bahkan ada yang sampai teriak, doain jerawatnya hilang juga ada. Ya kalau itu jadi concern saudara, Tuhan berurusan dengan concern saudara. Tuhan pasti tolong. Amin. Ya ini terkait soalnya. Saya ngedoain jemaat itu pokok doa dari yang serius sampai menghibur hati itu ada semua. Sampai ada yang bahasa doanya itu bahasa iklan juga ada. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tahu setiap bahasa doa. Katakan amin. Amin. Mari kita lanjut di sana. Jadi gimana saudara dan saya ngalami? Kenapa Tuhan kembalikan untuk hari ini kita perjamuan kudus bersama-sama, kita memproklaim bersama-sama, dari mulut kita bersuara, bukan hanya pasif, bukan hanya diam, tetapi lalu minum dan makan, tetapi bersama-sama berdoa, berseru. Kenapa? Karena Tuhan nyatakan itu ribuan tahun sebelumnya. Yang terakhir kita lihat Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 6. Bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau orang masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Selama 6 hari kelilingin 1 kali. Jadi selama 6 hari kelilingin berapa kali? 6 kali. 6 hari, tiap hari 1 kali. Jadi selama 6 hari berapa kali? 6 kali. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi hari yang ke-7, 7 kali. Total berapa kali kelilingin? 13. Itu sebabnya jangan terintimidasi sama tipu daya dunia atau tipuan iblis atau pendakwaan. Oh, angka 13 angka baik. Nah, kita mencatat 13 angka kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas angka, dan saudara dan saya sebagai anak Tuhan Yesus berkuasa atas angka. Katakan amin. Dan segala kutuk sudah Tuhan Yesus tembus di atas kayu salib. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Sebab semua orang, ayat yang ke-5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Jadi imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata pada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Mari kita lihat gambar sangkakala. Jadi sangkakala itu terbuat dari tanduk domba. Ada tambahan berbeda dari ketika menyeberangi sungai Yordan. Ketika menyeberangi sungai Yordan, yang diangkat tabut. Hanya itu. Tapi ketika Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, dan bukan umat Tuhan yang berusaha menggedor-gedor, tapi Tuhan yang membuatnya rubuh, apa yang mereka lakukan? Imam mengangkat tabut, dan 7 imam yang lain membunyikan 7 sangkakala dari tanduk domba. Ada gambarnya. Jadi kita tahu sangkakala ini dibuat dari tanduk domba. Artinya untuk menjadikan sangkakala ada domba yang mati, ada domba yang disembelih, ada darah yang tercurah. Betul? Jadi ketika sangkakala atau shofar dalam bahasa Ibrani itu dibunyikan, artinya ada kematian domba sedang dinyatakan. Ada kematian anak domba sedang dibunyikan. Katakan amin. Saudara bisa lihat, jadi ketika tabut perjanjian diangkat, kembali lagi ketika mereka angkat tabut, yang mereka angkat adalah darah. Dan ketika kematian anak domba itu dibunyikan, karena sangkakala itu dibuat dari tanduk domba, artinya kalau sangkakala itu bunyi, ada domba yang mati karena tanduknya diambil. Jadi ketika sangkakala bunyi, kematian anak domba itu dibunyikan, diberitakan. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko Tuhan genapi janjinya. Kita buka 1 Korintus 11:20. Ini yang Tuhan Yesus kembalikan pada saudara dan saya.
Engkau bukan hanya pasif, tapi kau aktif, memperkatakan. Ketika kita doa, kita declare, proklaim sama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kenapa? Karena ketika engkau makan roti dan minum cawan ini, 1 Korintus 11 ayat 26, firman Tuhan katakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika saudara dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, engkau memperkatakan janji Tuhan, engkau memperkatakan kematian Tuhan, engkau sedang memperkatakan kematian anak domba, kebangkitan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, ada tembok yang diruntuhkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab ini yang dikembalikan di akhir zaman buat saudara dan saya. Saudara memain musik menyanyi pujian, dan Tuhan Yesus di atas kayu salib berseru, tetelestai, sudah diselesaikan. Ada 3 makna kata tetelestai. Yang pertama, ini yang terjadi secara konteks pada zaman itu ketika Tuhan Yesus berseru, tetelestai, sudah diselesaikan. Yang pertama, kalau seorang punya hutang, punya tagihan, maka tagihannya kalau sudah dibayar akan dicap lunas. Bahasa Inggris paid, bahasa Yunani akan dicap tetelestai. Semua hutang dosa saudara dan saya sudah Tuhan Yesus lunaskan, selesaikan di atas kayu salib. Enggak ada lagi tagihan invoice buat saudara dan saya. Seberapa kali iblis berusaha mendakwa, kasih tagihan, proklaim dengan iman, sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saya diampuni, saya dikasihi, saya dibenarkan, saya jadikan ciptaan yang baru. Yang kedua, ini bicara konteks hukum. Jadi kalau suatu kasus persidangan selesai, maka akan dicap case close, kasus ditutup. Betul? Dan hukuman dilaksanakan. Dan ketika hukuman itu selesai dilaksanakan, 6 bulan, 5 tahun, 10 tahun, maka kasus itu akan dicap tetelestai. Artinya sudah diselesaikan karena hukuman sudah dilaksanakan. Tuhan Yesus sudah menanggung, melaksanakan, memikul hukuman dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Yang ketiga, arti kata tetelestai. Ketika prajurit perang melapor kepada komandan, Pak, peperangan telah usai, kita sudah menang. Maka mereka akan melaporkan dengan satu kata, tetelestai, peperangan sudah dimenangkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berseru, tetelestai di atas kayu salib, peperangan atas segala kuasa maut sudah Tuhan Yesus beri kemenangan buat saudara dan saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bagian saudara dan saya, angkat darah Tuhan Yesus, proklaim kematian, kebangkitan, bunyikan kematian anak domba Allah. Mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Apa yang ditulis dalam kitab Yosua digenapi dalam Tuhan Yesus. 2 slide yang terakhir, Yosua 1 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 2 slide yang terakhir, dan dalam Matius 28 ayat 20 firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tolong slide yang terakhir, bagian Tuhan menyerahkan kemenangan buat saudara dan saya. Bagian kita renungkan firman Tuhan. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Bertindak taat seturut firman Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dan angkat proklaim darah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam waktu hidup saudara dan saya, kita mengalami bagaimana kita menerima anugerah Tuhan Yesus dikembalikan kepada kita. Kita angkat perjamuan kudus. Kita memberitakan, memproklaim kebenaran firman Tuhan, memproklaim pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, memproklaim, memberitakan kematian Tuhan Yesus, memberitakan kebangkitannya. Tuhan nyatakan ini ribuan tahun sebelum Yosua diperintahkan Tuhan 5 mengangkat tabut, mengangkat daun, bunyikan sangkakala tanda domba, tembok Yeriko diruntuhkan. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada satu pesan Tuhan Yesus yang kuat. Kalau saudara, buat saudara yang mengalami, saya percaya saudara pasti nangkep maksud Tuhan ini kalau saudara mengalami. Kalau hari dari antara yang sedang mengalami, saudara nggak perlu angkat tangan atau sedang mengalami,
antara engkau dengan janji Tuhan. Seperti ada tembok penghalang, seperti ada tembok yang memisahkan. Maka hari ini percaya kebenaran firman Tuhan Yesus sampai ke engkau. Hari ini ya, iman kau percaya betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi, mati dan bangkit bagimu, mengampuni, punya janji dalam hidup dan menggenapi semua janjinya dalam hidup. Kau angkat darah Tuhan Yesus, engkau proklam janji Tuhan. Segala tembok pemisah, tembok penghalang itu di dalam nama Tuhan Yesus hari ini Tuhan hancurkan, Tuhan rubuhkan, dan kau akan mengalami kegenapan janji Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Taruh tangan kirimu di dadamu dan percaya kemenangan terjadi di sini bukan bicara tempat, tapi di hidup saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa. Setiap saudara taruh tangan kirimu di dada. Kemenangan terjadi di hidup. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Keselamatan, pemulihan terjadi di sini. Tetap taruh tangan kirimu di dalam tangan kananmu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap orang yang sedang merasa lemah dan merasa lama dan merasa lelah menantikan janjinya Tuhan. Dan ada di antara mereka yang sedang berkata, Tuhan kayaknya saya udah gak kuat lagi. Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Tuhan ini titik ujung, titik nadir. Mari hari ini Tuhan Yesus Kau beri kekuatan oleh firman-Mu. Dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Dan kami berdoa di tempat ini Tuhan Yesus buat mereka yang sedang mengalami seperti antara mereka dengan janji Tuhan, ada tembok yang menghalangi, ada tembok yang menghambat. Siang hari ini mengangkat darah Tuhan Yesus, kami memberitakan kematian anak domba Allah, kami membunyikan sangkakala tanduk domba. Kemenangan terjadi, tembok-tembok dirobohkan, hubungan yang rusak dibangun, jembatan yang rusak dibangun, jalan yang baru Tuhan buka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kini firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dengan firman Tuhan Yesus sungguh tertanam dalam setiap roh hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat. Berkati Rabi hamba Tuhan Yesus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Bapak dari Lusli bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus selalu memberkati. Apapun yang hamba kerjakan, lakukan, usahakan, bahkan kemanapun hamba melangkah, kami percaya pasukan malaikat selalu menjaga, menyertai, buat semuanya menjadi berhasil. Terlebih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini hamba melayani, kami percaya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang terus ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ajar setiap kami memberi dengan hati yang tulus, ajar setiap kami memberi dengan hati bersukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi atau yang belum sempat memberi pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya setiap aspek dalam kehidupan kami pasti Tuhan Yesus berkati berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan. Amin.